Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberi kemudahan bisa kembali bertemu di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Kaifa Amalahum. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya, dengan para sahabatnya, dengan para tetangganya, dengan para tamunya, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang muhajirin, dengan orang-orang ansor, dengan orang-orang kafir. Rasulullah bermuamalah dengan bocah-bocah kecil. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang kaya. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang miskin. Rasulullah bermuamalah dengan orang-orang yang lebih tua. Rasulullah bermuamalah dengan manusia. Itu yang akan kita bahas dalam kitab ini. Tapi kita masih bab permulaan, belum masuk ke interaksi. Masih pada sisi Rasulullah sebagai qudwah. Pada pertemuan terakhir kemarin, qudwatun fil judi wal karam. Rasulullah adalah teladan dalam kedermawanan. Dan sekarang adalah qudwatun fil khasyah wal khauf minallah. Qudwah, teladan dalam rasa takut kepada Allah. Udah ketemu yang bawa terjemah? Saya sudah neliti terjemahannya, kayaknya ada yang tidak diterjemahkan sebagian. Kalau nggak salah sekarang ini teladan dalam zuhud ya. Nggak ada rasa takut ya. Saya sudah cek dan ada, kayaknya nggak tahu, mungkin penerjemah keselip atau bagaimana, wallahu a'lam. Jadi kita pelajari sekarang wa qudwatun fil khasyah. Rasulullah adalah teladan dalam khasyah. Khasyah takut, wal khauf minallah, kepada Allah. Jadi Rasulullah adalah teladan dalam rasa takut. Semakin berilmu seorang, maka semakin takut kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling berilmu, sehingga Rasulullah adalah manusia yang paling takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maka semakin berilmu seorang, maka harusnya semakin bertambah khasyahnya, rasa takutnya kepada Allah. Kita baca bagaimana gambaran rasa takut Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. An Mutarrif an abihi, dari Mutarrif, dari bapaknya radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata rawi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Wa fi sadrihi azirun ka azirir riha aw raha minal buka. Maka aku melihat Rasulullah salat dan di dalam dadanya ada gemuruh. Ka azizir raha minal buka, seperti suara gilingan, minal buka, karena tangisan. Jadi Rasulullah SAW bergemuruh hatinya, karena kalau sholat Rasulullah menangis. Hal ini ditularkan dan diteladani langsung oleh
Sayyiduna Abu Bakar. Abu Bakar itu tangisannya saja menfitnah wanita-wanita kafir Quraisy. Sudah kita pelajari dulu sebelumnya, banyak wanita-wanita kafir Quraisy itu yang justru masuk Islam karena tangisan Abu Bakar. Abu Bakar itu punya musola di depan rumahnya. Kalau malam dia selalu sholat di situ. Ini masih di Mekah, fase-fase Mekah. Maka Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah sholat, maka beliau menangis sesungguhkan sampai wanita-wanita kafir Quraisy terfitnah dengan tangisannya Abu Bakar. Dan itu maklum ketika Rasulullah SAW sudah sakit parah, sakit menjelang kematian beliau, Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya, dan keluarganya, mur Abu Bakar falyauman nas, tolong perintahkan Abu Bakar untuk mengimami manusia. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tolong jangan bapakku, karena bapakku itu kalau ngimami, kalau sholat mesti nangis. Saya khawatir manusia akan pesimis, lihat panjenengan sakit, kemudian Abu Bakar ngimami buat orang nangis, semakin orang akan pesimis. Maka tolong yang lain Abu Bakar, tolong yang lain seperti Omar dan yang lain. Maka Rasulullah mengatakan, perintahkan Abu Bakar. Sampai Rasulullah SAW marah kepada Siti Aisyah, perintahkan Abu Bakar, ya. Sehingga pada waktu itu Abu Bakar yang mengimami sholat, ya. Begitu juga dengan Umar bin Khattab. Rasa khasyah, rasa khauf ini ditularkan kepada murid-murid baginda sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dijamin masuk surga, dan Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Umar masuk surga. Tapi jaminan dari Rasulullah itu tidak menyebabkan khasyahnya Umar itu hilang. Jaminan Rasulullah bahwa Umar itu masuk Islam, masuk surga, jaminan Rasulullah bahwa Umar itu masuk surga tidak menjadikan Umar itu tidak ada khasyah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah pernah melihat dalam mimpinya, dakhaltul jannah, aku pernah masuk surga. Wa ra'aitu qasran abyad, kemudian aku melihat ada istana berwarna putih. Ada istana berwarna putih. Kemudian aku tanyakan kepada orang-orang, ini istana siapa? Maka dijawab sama mereka, asyabun min Quraisy, pemuda dari Quraisy, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar tahu hadis itu. Umar paham bahwa dirinya itu dijanjikan oleh Allah istana putih di surga. Umar tahu itu. Tapi jaminan itu, janji itu, kabar gembira itu tidak menjadikan Umar itu terlena dan hilang rasa khaufnya. Bahkan Umar bin Khattab selalu membuntuti Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman, sahabat Nabi yang memegang apa? Rahasia Nabi, sahibu sirri an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman satu-satunya sahabat Nabi yang diberi oleh Nabi daftar nama-nama orang munafik. Fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Itu enggak ada yang tahu data itu kecuali Hudzaifah bin Yaman. Sehingga ketika Rasulullah wafat, Umar ini takut. Selalu mendatangi Hudzaifah, ya Hudzaifah, ana munafikun. Wahai Hudzaifah, apakah aku ini munafik? Apakah aku masuk daftar itu? Dan selalu membutuhkan Hudzaifah, dan itu sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Ya Hudzaifah, ana munafik. Wahai Hudzaifah, apakah aku ini munafik? Terus, karena terus dibutuhkan, akhirnya Hudzaifah mengatakan, la, sholat, jangan ngomong lagi, ente gak masuk. Tidak cukup di situ. Di akhir-akhir penghujung wafat, Utsman bin Affan meriwayatkan, aku adalah orang yang terakhir ketemu Umar sebelum wafatnya. Kata siapa? Utsman. Kata Utsman, aku adalah orang yang terakhir ketemu Umar sebelum wafatnya. Pada waktu itu aku melihat Umar dipangku oleh anaknya. Siapa? Abdullah bin Umar. Kemudian Umar berkata kepada anaknya, wahai anakku, letakkan pipiku di tanah. Maka Abdullah mengatakan, wahai ayahanda, ya, apa bedanya antara pangkuanku dengan tanah? Tidakkah pangkuanku lebih nyaman untukmu?
cepat wahai Abdullah, segera letakkan kepalaku di tanah, letakkan pipiku di tanah. Maka diletakkanlah pipinya Sayyidina Umar di tanah. Setelah itu Umar mengatakan, wailun li Umar, celakalah Umar, illam yaghfir lahu atau kama qala, celakalah Umar jika Allah tidak mengampuninya. Jika Allah tidak padahal satu dijamin masuk surga. Rasulullah SAW pernah naik bukit Uhud bersama siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiba-tiba bukit Uhud bergetar. Maka Rasulullah berkata, "Ikhda Uhud, tenanglah wahai Uhud. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, satu orang siddiq, dan 2 orang mati syahid." Dan Umar tahu itu. Umar tahu itu bahwa dirinya dijamin masuk surga. Umar tahu bahwa dirinya itu syahid. Tapi meskipun demikian, sampai di penghujung hayatnya rasa khauf itu masih melekat pada diri Umar bin Khattab. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Utsman itu kalau lihat kuburan langsung menangis dan jenggotnya basah. Dan ditegur oleh orang-orang, "Lima tabki ya Amirul Mukminin? Kenapa panjenengan menangis wahai Khalifah Amirul Mukminin?" Maka Utsman mengatakan, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah." Kuburan itu persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamat di akhiratnya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu as'abu minhu. Dan barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, semakin berat dan celaka di akhiratnya. Sayyidina Umar menangis. Itulah begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kita khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah tujuan kita menuntut ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah, innama kalau kita belajar bahasa Arab artinya lil hasr, hanya. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu. Jadi untuk takut kepada Allah itu butuh ilmu. Kenapa Rasulullah kok khasyahnya tinggi? Karena beliau paling berilmu. Kenapa Abu Bakar kok rasa khasyahnya tinggi? Karena beliau paling berilmu. Maka untuk punya rasa khasyah harus mengetahui tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Allah itu punya nama Asy-Syafi, zat yang maha menyembuhkan. Allah itu punya nama Al-Aziz, yang maha perkasa. Mengenal Allah lewat nama dan sifat-sifatnya. Terus selanjutnya yang menunjukkan rasa takut Rasulullah. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Qala Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, qad syibta." Ya Rasulullah, panjenengan kok beruban? Ya Rasulullah, panjenengan kok sudah tumbuh ubannya? Faqala, maka Rasulullah menjawab, "Syayyabatni Hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat." Ya Rasulullah, panjenengan kok kelihatan ubannya? Kata Nabi, yang menjadikan aku beruban adalah surat Hud, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mursalat, surat Amma Yatasaalun, surat Idza Syamsu Kuwirat. Setahu saya dulu hadis ini lemah, tapi di sini dijelaskan oleh pengarang kitab Rawahu Tirmidzi wa Shahhahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi ubannya Rasulullah sedikit, gak seperti uban kita. Kalau kita belajar kitab Syama'ilun Nabi atau Syama'il Muhammadiyah, mungkin nanti insya Allah kita pelajari fisik-fisiknya Nabi. Rasulullah itu wafat, ubannya gak sampai berapa? Gak lebih dari berapa? 20 helai atau 20 apa? Biji ya. Gak sampai, dikit banget. Masih hitam. Ya kalau 20 gak terlalu apa? Gak terlalu kelihatan.
Jadi jangan digambarkan baca hadis ini kemudian Rasulullah putih semua, enggak. Rasulullah sedikit banget ubannya, ya. Wa qudwatun fi zuhdi fid dunya wa tanazzu' an makasibiha. Rasulullah adalah teladan dalam kezuhudan. Dakhala alaihi Umar wa huwa ala khasirin ma baina wa baina sayun wa tahta ra'si bisadatun min adamin khashuha lifun. Perhatikan, pernah Umar bin Khattab datang masuk ke Nabi. Pada waktu itu Nabi sedang tidur di atas tikar. Tikar ini tikar yang kasar. Tikar yang apa? Yang kasar. Kemudian Rasulullah berbantal atau apa? Di kepala beliau yang mulia ada bantal dari kulit yang di dalamnya ada serabutnya apa? Serabutnya kurma. Iya, serabutnya kurma. Terus tikarnya kasar banget. Fara'aitu atharul hasir fi janbihi. Saya melihat, kata Umar bin Khattab, saya melihat bekas tikar yang kasar itu ngecap di tubuhnya Nabi, di lambungnya Nabi atau di perutnya Nabi. Ngecap, saking apa? Kasarnya, nggak seperti kita empuk, ya, kasur. Rasulullah enggak. Ini manusia penghulu semesta alam, Sayyidul Mursalin, ya. Beliau adalah sayyidnya alam semesta ini, ya. Sayyidul Mursalin, sayyidnya para nabi. Fabakaitu, melihat kondisi itu Rasulullah tidur di alas kaki yang kasar seadanya. Kemudian Rasulullah SAW itu tubuhnya terbekas karena kasarnya alas tidurnya. Fabakitu, aku menangis, kata Umar bin Khattab. Aku menangis. Dan tangisanku itu membuat Rasulullah bertanya, wa ma yubkika ya Umar? Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara fima huma fihi. Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra, raja Persia, wa Qaisara, raja mana? Raja Romawi, di atas kemewahannya, di atas singgasananya, permadaninya, ya, kasur empuknya. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau ini kondisinya seperti ini. Padahal panjenengan ini Rasulnya Allah, ya. Padahal engkau ini panjenengan ini Khalilnya Allah, tidurnya seperti ini. Tidakkah dalam riwayat yang lain, tidakkah kami jadikan untukmu alas tidur yang lebih empuk, lebih nyaman dari ini ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah, ama tarda ya Umar antakuna lahumud dunya walanal akhirah. Tidakkah engkau ridha wahai Umar bagi mereka kehidupan dunia dan bagi kita kehidupan akhirat? Ya Rasulullah ngajar kita zuhud. Pernah nih Rasulullah nih Pak, dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, pernah ada orang ini memperbaiki rumahnya. Kalau bahasa sekarang ya merenovasi rumahnya. Rasulullah lewat. Rasulullah berkata kepada sahabat yang memperbaiki rumah itu, apa yang kau lakukan ini? Merenovasi rumah kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, wallahi kematian kita lebih dekat daripada rusaknya rumah ini. Ojo teman-teman dunia ini. Jenengan ini, ya, membangun rumah yang megah, bahkan yang kokoh, yang semennya yang kuat. Sekarang ini tahun 2023. Nanti 100 tahun yang akan datang 2123, rumahmu insya Allah masih ada. Dan yang bertinggal di rumahmu bukan dirimu. Dan saya yakin, ya, yang ada di rumah itu lupa dengan namamu, tidak mendoakanmu, padahal engkau yang membangunnya. Ya, nama kita akan dilipat zaman. Manusia akan melupakan kita. Oh, kita ini kalau mati, nama kita langsung hilang. Nama kita langsung dihapus, dari kakak dihapus, dari pekerjaan dihapus. Betul?
Kita nih kalau mati, ya, fulan namanya misalnya fulan Ahmad mati. Tidak ada orang ngomong gini, gimana Ahmad sudah dibawa pulang dari rumah sakit, tak? Tidak ada. Orang mesti ngomong, gimana jenazahnya sudah dibawa pulang belum? Tidak ada orang ngomong, gimana Ahmad sudah dimandikan, tak? Tidak ada. Orang ngomong, wah jenazahnya sudah dimandikan belum? Tidak ada orang ngomong, Ahmad sudah dikubur belum? Tidak ada. Orang akan mengatakan jenazahnya sudah dikubur, namamu langsung dihilangkan. Ya. Kalau kita ini mati, kata Rasulullah SAW, yatsba'ul mayyit thalatha. Kalau kita mati diikuti 3 hal, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau kita mati diikuti 3 hal, harta kita, keluarga kita, dan amal kita. Dan amal kita. Kata Nabi, fayarji'u thnani, yang 2 kembali. Yarji'u ahluhu wa maluhu, hartanya kembali, keluarganya kembali. Wa yabqa wahid, wa yabqa ma'ahu wahid. Dan yang setia dengannya cuma 1 apa? Amalnya. Hartanya kembali, keluarganya kembali. Kita ini Pak, meskipun punya anak solehnya luar biasa, kita ini meskipun punya anak soleh luar biasa, nggak akan betah nunggu 2 jam di kuburan kita. Nggak akan betah, pulang dia. Pulang. Dia sedih. Tapi ingatlah, kesedihan itu akan berkurang. Dia akan pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, ketemu anaknya. Beberapa hari, 2 minggu, 3 minggu, kok mulai dilupakan. Dia sudah nggak sedih lagi. Sudah lambat laun 3 bulan, sudah mulai nggak mendoakan. Semua berkhianat. Istri kita ini kalau kita mati sedih. Sedih luar biasa. Tapi ingatlah, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Lambat laun waktu akan melupakan kesedihannya. Kalau selesai masa idahnya, dia akan berpikir mencari pengganti kita dengan harta yang kita wariskan kepadanya. Dia akan mencari laki-laki lain dengan harta yang kita wariskan kepadanya. Padahal dulu waktu kita masih hidup, kita bisnis, kita jaga hati-hati, jangan sampai bangkrut. Kalau kita mati, sudah milik orang, milik istrimu, dan istrimu menikah dengan laki-laki lain, dinikmati orang lain. Di kuburan kita dihisab. Jika harta itu halal menjadi hisab, jika harta itu haram menjadi adab. Wallahi, kalau kita ini mengerti, memahami bagaimana cepatnya manusia melupakan kita setelah kematian kita, niscaya kita ini hidup bukan mencari ridho manusia, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua akan lupa. Sak soleh anakmu, waktu akan berjalan, kamu akan dilupakan. Kecuali istri yang solehah dan anak yang soleh. Dalam surat Yasin, Pak, ini saya sampaikan agak lebar sedikit. Dalam surat Yasin ayat 12, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu. Terusannya, mau sama gak hafal Yasin, biar gak pernah Yasinan ketore. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami catat amalan-amalan mereka, dan kami catat pula bekas-bekas peninggalan mereka. Surat Yasin ayat 12 mengajarkan kepada kita bahwa yang dicatat oleh pena tidak hanya amalan kita, tapi yang nomor 2 yang dicatat adalah apa? Bekas-bekas peninggalan kita. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami catat amalan-amalan mereka dan kami catat bekas-bekas peninggalan mereka. Kalau kita mati, jangan dikira polpen itu mandek, polpen terus berjalan. Kalau sebelum mati kita bangun masjid, ana wong sujud, pahala. Ada orang zikir, pahala. Ada orang dengarkan kajian, pahala. Ada orang baca Quran di dalamnya, pahala. Ya, terus jalan. Sebelum mati dia investasi diskotik. Ada orang joget, dosa. Orang telanjang, dosa. Nyetel musik, terus jalan ini. Jangan dikira kalau kita mati polpen itu mandek. Nah, kita ini mumpung masih hidup, ayo cari bekas-bekas itu. Ayo cari bekas-bekas itu, bekas kebaikan. Ya. Di antaranya adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sedekah jariyah, anak yang soleh, mewakafkan Al-Quran, menanam tumbuhan yang berbuah,
kemudian membuat sumur. Itu adalah amal yang terus langgeng kalau kita mati terus berjalan. Itu yang diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya melihat di dalam Al-Qur'an, kalau manusia itu hampir mati, yang diinginkan itu apa? Sedekah, bukan sholat, bukan puasa, apalagi haji. Kalau gak waktunya haji, gimana bisa haji? Ya. Dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah, tangguhkan sebentar, kasih waktu ya Allah. Fa asaddaqo, aku tak sedekah dulu ya Allah. Kenapa? Karena si mayit itu Pak, kalau mau mati, dia itu paham bahwa sebentar lagi hartaku bukan milikku. Lalu ngapain saya biarkan? Jangan dimatikan dulu ya Allah, sebentar aja aku tak sedekah dulu. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap manusia berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Ya. Dan di antara penyebab redamnya murka Allah adalah sedekah. Kalau kita pernah melakukan dosa, di antara cara meredamnya adalah memperbanyak sedekah. Ya, lanjut ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, tidakkah engkau ridha wahai Umar bagi mereka dunia, Kaisar Romawi, Kisra dengan kemewahannya, walanal akhirah, dan bagi kita kehidupan akhirat. Rasulullah mengajak para sahabat untuk berorientasi kepada akhirat. Terus, wa qudwatun fi tsabat ma'al yakin bi wa'dillah. Rasulullah termasuk qudwah, keteladan dalam yakin terhadap janjinya Allah. Dalam masa-masa sulit, Rasulullah selalu ngasih sikap optimis kepada para sahabat yang sudah mulai layu. Ya, waktu dikepung ini sudah kita jelaskan sebenarnya. Waktu perang Khaybar, masih ingat antum? Mohon maaf, perang Khandaq, Rasulullah dikepung berapa musuh? Ayo. Perang Khandaq, perang Ahzab. Coba lupa pada antum. 10.000. Perang Khandaq dikatakan perang Khandaq karena Nabi membuat parit, betul? Atas usulan siapa? Salman. Dikatakan perang Ahzab karena apa? Sekutu. Ahzab artinya sekutu, partai-partai, golongan. Jadi tumpah ruah di situ, ada beberapa unsur, ada banyak unsur, kafir Quraisy, munafik, Yahudi, suku-suku Arab. Tumplek-blek. Nah, cari orang Jawa di situ 10.000 orang. Para sahabat ketakutan. Pas itu musim dingin, pas musim paceklik. Para sahabat merasa ketakutan semuanya. Bumi yang luas terasa apa? Sempit. Di saat seperti itu Rasulullah ikut turun. Karena para sahabat mengeluh kepada Nabi, ada apa? Ada batu yang nggak bisa diapakan? Nggak bisa dipecah. Hanya Nabi yang turun, terus Nabi baca Bismillah, dipecah sama Nabi, dan Nabi berkata, ditampakkan kepadaku perbendaraan apa? Romawi, perbendaraan Persia. Di saat kayak nggak ada harapan, di saat itu sampean tahu, masih ingat gak kisahnya? Rasulullah berkata, siapakah di antara kamu wahai sahabatku yang keluar ingin mencari informasi tentang tenda-tenda musuh? Kan gak ada yang mau sahabat itu. Masih ingat? Akhirnya siapa yang disuruh Nabi? Karena gak ada yang mau, saking takutnya. Gak ada yang angkat tangan, gak ada. Sampai akhirnya Nabi menunjuk siapa? Ayo. Loh. Lupa antum. Nggak cerita nih ya, ngulangi titik gak apa-apa. Yang ini kisah gare aku wegah. Bismillah. Hudzaifah ibn Yaman ini, Rasulullah sudah wafat, para sahabat sudah banyak yang wafat. Ada seorang di zaman tabi'in ngomong begini, perhatikan. Seandainya aku ini hidup di masa Rasulullah dan para sahabat, niscaya aku akan melakukan apa yang gak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ngomong gini di depan Hudzaifah. Kata Hudzaifah, awakmu iki kementus cara Surabaya ya. Awakmu iki apa? Kemeliti. Awakmu gak ngerti perjuangan sahabat.
Kamu untung nggak ngerti zaman jahiliyah. Seandainya ikut zaman itu bisa jadi kamu ikut di bloknya Abu Jahal dan Abu Lahab. Terus diceritani, kamu nggak tahu bagaimana dahsyatnya dari sahabat Nabi. Kami para sahabat Nabi pernah dikepung musuh. Ya ini perang apa tadi? Perang Khandaq, perang Ahzab. Kami dikepung lautan musuh. Ya, yang jumlah mereka 10.000 sedangkan kita sedikit di kota Madinah di musim apa? Dingin. Sama tahu dinginnya kota Madinah, betul? Dan juga musim apa? Paceklik. Kemudian Nabi berkata, siapa di antara kalian yang mau menyeberangi parit ini dan menyusup ke barisan apa? Orang-orang kafir itu untuk mengetahui jumlah mereka. Siapakah di antara kalian yang mau berangkat mencari info tentang musuh? Diam sahabat. Karena kelaparan. Diterangkan dalam riwayat, sahabat itu mengganjal perut mereka dengan satu batu. Dan Rasulullah dengan berapa? 2 apa 3? 2 dah. Kok jadi muncul 3 ini gimana? 2, iya kan? Para sahabat saya itu Rasul 2. Artinya laparnya lebih itu apa? Lebih daripada laparnya sahabat. Kami kelaparan, kami ketakutan. Sehingga Nabi, siapakah di antara kalian yang mau keluar? Sahabat Nabi gak ada yang angkat tangan. Diulangi lagi sama Nabi, siapa yang mau keluar? Tidak ada. Ketika gak ada, akhirnya langsung ditunjuk siapa? Hudzaifah. Kata Hudzaifah, malibuddun, sudah gak ada alasan lagi. Kalau sudah ditunjuk gak bisa bantah kita orang. Maka berangkatlah Hudzaifah. Setelah ditepuk Nabi, tiba-tiba hilang rasa dingin. Langsung kerasa apa? Hangat. Maka aku menyusup ke tenda-tenda musuh. Disuruh Nabi untuk mengetahui jumlah mereka berapa, kekuatannya berapa gitu loh. Di saat aku mengendap-endap sambil mencari informasi, tiba-tiba Abu Sufyan berkata ke Abu Sufyan pada waktu jadi panglimanya Quraisy, betul? Panglimanya sekutu, dianya Quraisy. Sekutu semuanya dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tiba-tiba berkata, wahai pasukan sekutu, hati-hati, kenalilah orang yang ada di samping kalian satu sama lain. Jangan sampai malam ini datang seorang penyusup. Itu sekutu, logikanya kan tidak hanya kafir Quraisy, betul? Ada suku Hotofan, betul? Ada suku-suku Arab yang lain. Jadi sangat memungkinkan orang yang lain gak kenal dengan orang yang lain. Bisa dipahami? Maka ketika Hudzaifah mendengarkan Abu Sufyan, perhatikan orang yang samping kanan, samping kiri, tendamu kanan kiri, pastikan dia bukan musuh yang menyusup. Ketika instruksi itu datang, maka Hudzaifah berkata kepada orang di sampingnya, kamu siapa? Paham gak maksudnya? Daripada dia sing didakoni, goro lah nih kan, mumpung turung dia takon, kamu siapa? Oh ya sudah. Daripada dia takon, dia takon. Setelah itu menyelinap sampai informasi, sampailah di posisi ketika Abu Sufyan itu ada di atas apa? Di atas kok di atas? Di api apa? Api unggun. Tibalah di saat Abu Sufyan itu di depan api unggun mencari kehangatan. Tidak ada orang lain kecuali dia tok. Maka aku langsung ngambil anak panahku, aku taruh di apa namanya? Busur. Aku adalah ahli pemanah. Wallahi, seandainya saya lesatkan anak panah itu kena Abu Sufyan. Tapi aku ingat pesannya Rasulullah, tugasmu hanya mencari info. Maka aku letakkan kembali dan aku pulang ke Rasulullah SAW. Nah, sebenarnya saya nggak pengen cerita itu, cuma sama kok gak nyambung gitu loh. Tadi Rono, yang ingin saya ceritakan tadi sebenarnya Rasulullah itu selalu menghembuskan rasa yakin kepada pertolongan Allah. Di saat minim pesimis, ketakutan seperti itu, Rasulullah memecahkan apa tadi? Batu. Kemudian tiba-tiba Rasul mengatakan, diperlihatkan kepada aku perbendaraan Romawi dan apa? Persia. Menanamkan keyakinan kepada para sahabat bahwa kalian nanti akan ditolong oleh Allah. Sabarlah, begitu. Dan Rasul itu selalu seperti itu. Termasuk dalam perang Hunain di sini sebutkannya. Ya an Abi Ishaq anil Barra qala lahu rajulun ya Aba Ammar wallaitum yawma Hunain qala la wallahi ma walla an-nabiyyu. Dari Abu Ishaq dari Barra, ada seorang laki-laki berkata kepada Barra. Barra itu kemungkinan Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi. Ya Aba Ammar wallaitum yawma Hunain, wahai Abu Ammar, Barra bin Azib, apakah engkau dulu termasuk yang ikut lari dalam perang Hunain? Masih ingat gak perang Hunain? Gak perlu saya ceritakan lagi kan? Makanya harus nyambung, cerita ini harus nyambung. Kenapa dipilih kitab ini? Karena sebelumnya sudah
sampaikan beberapa, jadi biar punya pengetahuan sebelumnya. Ya Abu Ammar, apakah kalian juga termasuk, apakah kamu termasuk yang lari dalam perang apa tadi? Hunain. Antum masih ingat gak dalam perang Hunain itu para sahabat lari? Tak ceritanya sedikit ya. Sebab saya tahu wajah-wajah yang gak nyambung dengan yang nyambung. Ya. Waktu Rasulullah selesai Fathu Makkah, maka orang kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Betul ya? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya. Sehingga kafir Quraisy sudah enggak ada. Yang ada adalah muslim Quraisy. Nabi juga Quraisy kan, betul? Jadi kafir Quraisy sudah enggak ada, banyak masuk Islam berbondong. Abu Sufyan masuk Islam, Abbas masuk Islam. Tokoh-tokoh kafir Quraisy sekarang jadi Islam semua. Maka mereka setelah itu ikut Nabi perang Hunain. Perang Hunain adalah perang pertama setelah Fathu Makkah. Saya ulangi ya. Perang Hunain adalah perang besar pertama setelah Fathu Makkah. Logikanya berarti ada tambahan pasukan. Dulu kafir Quraisy yang memusuhi Nabi, sekarang jadi pasukannya Nabi. Betul? Dan dalam perang Hunain ini, kenapa kok dikocar-kacirkan oleh Allah? Karena kaum muslimin ujub. Masih ingat gak? Di antara mereka berkata, wah kalau sekarang mah nggak mungkin kita kalah lagi. Wong musuh utama kita kafir Quraisy sudah bersama kita, nggak mungkin kalah. Muncul sombongnya. Terus kedua, Islam belum menancap di hatinya. Waktu perjalanan perang Hunain, orang-orang yang baru-baru masuk Islam ini, orang Indonesia bilangnya orang-orang mu'alaf ini, betul? Melihat orang kafir punya apa? Pohon apa jenenge? Zatu anwat. Orang kafir punya zatu anwat, pohon untuk nyentelkan senjata-senjata mereka, ngalap berkah. Maka orang-orang yang baru masuk Islam ini ngomong ke Nabi, ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami zatu anwat, pohon untuk nyentelkan apa? Untuk gantungkan pedang-pedang kami seperti orang itu juga punya. Nabi marah. Allahu Akbar, innaha sunan. Ya, kultum kama qalat Banu Israil li Musa. Kalian sekarang ini berkata kepadaku seperti dulu Bani Israil berkata kepada Nabi Musa. Sampai tahu nggak ketika Bani Israil diselamatkan Allah dari kejaran siapa? Fir'aunnya tenggelam di Laut Merah, betul? Kemudian Bani Israil mentas di pantai, berjalan di daratan, baru saja ditolong Allah. Bani Israil melihat kaum itu nyembah berhala. Kemudian Bani Israil berkata, ij'al ya Musa ij'al lana alihatan kama lahum, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami tolong buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang itu punya sesembahan-sembahan. Nabi Musa marah besar. Jadi mirip dengan yang baru-baru masuk Islam tadi itu. Singkat kata, dalam perang Hunain ini banyak sahabat Nabi yang kocar-kacir. Yang setia ya yang Ashabus Syajarah itu. Yang setia sama Nabi ya, yang pernah ikut perang baiat apa? Ridwan. Jangan lupa Baitul Ridwan, karena saya nggak mungkin cerita lagi itu, panjang nanti. Baitul Ridwan, Rasulullah pernah baiat para sahabat inti di bawah apa? Pohon. Itu yang setia sama Nabi. Yang lainnya lari semuanya. Tapi akhirnya perang Hunain diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib." Aku adalah seorang nabi yang tidak berbohong, aku adalah putranya Abdul Muttalib. Lanjut, al-qudwa fis sabr. Rasulullah adalah teladan dalam kesabaran. Fis sabri 'alan nasi wal 'afwi 'anil musi, dan memaafkan orang yang salah. Perhatikan. Wa qad jaa wasfuhu fit Taurat. Rasulullah itu sifatnya sudah ada dalam kitab Taurat. Ya, Rasulullah itu sifatnya sudah ada di kitab Taurat. Sifat itu ada dua, Pak. Ada sifat khalqiyah, ada sifat khuluqiyah. Ada sifat jasadiyah, wajahnya, tetek awak. Ini namanya khalqiyah.
tapi juga sifat khuluqiyah, akhlak. Jadi Rasulullah itu sifat akhlak dan sifat jasad sudah diterangkan dalam kitab apa? Taurat. Makanya seorang sahabat Nabi yang dulu agamanya Yahudi yang masuk Islam, siapa namanya? Bukan Salman Majusi, Abdullah bin Salam. Ketika datang ke Nabi tahu langsung. Karena satu lihat fisiknya, dua lihat apa? Sifat akhlaknya. Dan sudah diterangkan. Masih ingat ceritanya Salman Al Farisi itu kan? Yang ketika guru terakhirnya itu berkata, nggak ada lagi wahai anakku yang seperti kita ini. Karena sudah muncul Nabi akhir zaman. Di antara ciri fisiknya ada apa tadi? Tanda kenabian. Tanda kenabiannya Nabi itu di mana sih? Tanda kenabian Nabi itu di antara kedua pundak, tapi di samping sebelah kiri dikit. Dan semen tahu stempel kenabian berubah apa? Mau stempel cetok apa kayak gitu apa? Nah, itu nanti kita pelajari di kitab apa? Syama'il Nabi. Ini dulu ya, nanti Syama'il Nabi, insyaallah. Tayyib. Sampai mana tadi? Wa kana wasfu fit Taurat. Nabi Muhammad itu sifatnya sudah ada dalam kitab Taurat. Bagaimana sifatnya? Perhatikan. Laisa bifadhin wala ghalidin, bukan kasar, bukan sombong, wala sakhab, bukan orang yang suaranya apa? Suka teriak-teriak, itu sakhabnya. Suka teriak-teriak, enggak. La sakhabin bil aswaq, bukan orang yang suka teriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u sayyi'a bis sayyi'ah, dan Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfah, tapi Rasulullah itu memaafkan dan mengampuni orang yang berbuat salah kepadanya. Saya ceritakan ke antum, karena sudah pernah saya ceritakan ke antum. Nggak tahu sudah apa belum, wallahu alam. Kalau sudah supaya lebih ingat lagi. Bagaimana Rasulullah itu punya sifat pemaaf. Bagaimana Rasulullah itu gampang memaafkan orang yang menyalainya. Rasulullah itu pernah berkata, ada seorang, kayaknya sudah ini, Rasulullah pernah berkata, kata Nabi, ada seorang Nabi yang dizalimi oleh kaumnya, sampai berdarah banyak wajahnya dan kepalanya berdarah. Maka Nabi itu mengusap darah di kepalanya. Dan Nabi itu berkata, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, ampunilah apa? Kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Perhatikan saya, ini ada dua versi ulama. Ulama bagian pertama mengatakan yang dimaksud Nabi itu, beliau bercerita nabi-nabi zaman dahulu. Kata golongan yang lain di antara para ulama, di antara Imam Dhahabi mengatakan yang dimaksud hadis itu ya Rasulullah sendiri. Rasulullah menceritakan dirinya. Perhatikan, saya mau tanya, kapan Nabi Muhammad SAW berdarah di kepalanya, sobek apa namanya? Kapan Rasulullah sobek ini apa nih? Iya sobek apa? Bibirnya, patah apa namanya? Giginya, terus helm besinya itu kepingannya nancap di mana? Di pipinya. Kapan itu? Perhatikan. Di antara kalau nggak salah Imam Dhahabi berpendapat bahwa yang diceritakan Nabi itu bukan nabi-nabi zaman dulu, tapi Nabi sedang menceritakan apa? Dirinya sendiri, dengan dalil Imam Muslim meletakkan hadis ini di perang Uhud. Hadis yang tadi itu Nabi mengatakan Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, itu diletakkan di hadis-hadis yang semisal dalam perang apa? Uhud. Berarti dalam fikihnya Imam Muslim kejadian ini yaitu perang Uhud. Bisa dipahami maksud saya? Oke. Anggaplah itu perang Uhud sebagaimana Imam Muslim meletakkan hadis ini di hadis perang apa? Uhud. Berarti Nabi mendoakan itu, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku sesungguhnya mereka belum tahu. Perang Uhud itu kapan? Saya mau tanya, perang Uhud itu kapan?
3 Hijriah. Rasulullah SAW dakwah di Mekah 13 tahun. Betul? Betul apa enggak? Hijrah ke setelah 13 tahun, umurnya Nabi 53 kurang lebih, betul ya? Setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama masih belum ada apa-apa, ya kan? Masih intern lah, mempersatukan Muhajirin dan Ansor, membangun apa? Masjid perjanjian dengan Yahudi, intern. Tahun kedua terjadi perang Badar. Tahun ketiga terjadi perang Uhud. 3 tahun berarti, ya kan? Berarti antara Nabi diangkat jadi Rasul sampai kejadian itu sudah berapa tahun? 16 tahun. Rasulullah sudah berdakwah 16 tahun. Tapi tetap beliau mengatakan, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni hambaku, ampuni siapa? Kaumku, sungguhnya mereka belum tahu. Kata para ulama, doa ini mengandung 3 sikap Nabi ketika didolimi. Sikap yang pertama, Nabi memaafkan. Sikap yang kedua, memaafkan, jelas di situ, gak mungkin gak memaafkan. Bagaimana orang mendoakan gak memaafkan? Betul apa enggak? Berarti Nabi memaafkan. Yang kedua apa? Nabi mendoakan. Nabi mendoakan. Yang nomor 3, Nabi mencarikan udzur. Mungkin mereka belum tahu, ya Allah. Mencarikan udzur. Padahal jelas-jelas mereka membangkang. Makanya Rasulullah itu pemaaf. Masih ingat nggak orang Hamzah ini Hamzah itu, mohon maaf ya, Hamzah bin Abdul Muttalib itu mati ini diedel-edel, Pak. Ngerti diedel-edel? Dimutilasi. Wah, itu pamannya sekaligus saudara sesusuan. Masih ingat ya? Hamzah itu paman Nabi plus saudara sesusuan. Ikatannya sama Nabi sangat kuat. Yang belani Nabi luar biasa. Waktu Rasulullah digoda atau dipukuli sama Abu Jahal, maka datang Hamzah. Padahal Hamzah belum masuk Islam. Hamzah belum masuk Islam. Dia datang membawa apa? Busur panah. Busur panahnya dipakai untuk mukuli siapa? Abu Jahal, sampai Abu Jahal berdarah-darah. Dan Hamzah mengatakan, bagaimana kau berani menyakiti ponakanku, padahal aku ini ada di atas agamanya. Dia ngomong gitu itu belum masuk Islam, cuma supaya Abu Jahal cek roti ini tok ngono. Kok iso wae menyakiti anak ponakanku? Wong ngaku iki lho saiki ndok ngene agamae Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal gak masuk Islam. Tujuane nyakiti hati ini siapa? Abu Jahal. Tapi justru itu dia mikir, "Duh, malah aku durung masuk Islam kok ngomong ngono, Mang." Akhirnya justru di akhirnya masuk Islam. Belani Nabi luar biasa. Itu dalam riwayat dimakan hatinya sama siapa? Hindun. Bagaimana jahatnya Abu Sufyan membawa pasukan besar perang Ahzab. Ya. Bagaimana jahatnya orang kafir Quraisy ketika Zainab hamil, Zainab hijrah, diprovokasi sampai jatuh dan keguguran Zainab. Bagaimana mereka dahulu ngelempari Nabi kotoran atau jeruannya unta. Ya, pernah Rasulullah dicekik juga. Tapi lihat ketika sampai di kota Mekah, apa yang Rasulullah? Rasul berkata, kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Orang kafir Quraisy mengatakan apa? Akhun karim, ibnu akhin karim. Kau ini orang baik Muhammad, kamu juga anaknya orang baik. Siapa maksudnya orang baik? Anaknya orang baik. Abdullah kan? Betul. Kamu tuh orang baik, anak dari saudara kami yang baik. Dipuji nabinya, dipuji siapa? Bapaknya. Kira-kira apa yang aku lakukan kepada kalian? Khaira, kamu lakukan yang baik. Kata Rasulullah, aku katakan kepada kalian seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya. Betul kan? Idhabu fa antumut tulaqa la tathrib alaikumul yaum. Tidak ada celaan bagi kalian hari ini. Ya, pergilah, kalian bebas semua. Diampun, dimaafkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk cerita Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal tahu ceritanya? Sudah tahu? Sumamah bin Utsal itu datang ke kota Madinah niatnya bunuh Nabi. Sudah niat bunuh Nabi.
Tapi ketahuan para sahabat. Akhirnya apa? Ditangkap dan diikat di mana? Diikat di masjid. Berarti boleh orang kafir ditaruh di masjid. Boleh ya. Ini kan di situ. Sesama mobil usal diikat di Masjid Nabawi. Ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kamu mau ngapain di sini? Ya, dia ngeles bahwa dia ini tidak ingin membunuh Nabi. Tapi Nabi tahu bahwa dia itu ingin membunuhnya karena bawa pedang kan gitu kan. Setelah itu kata Rasulullah kepada orang-orang ini, perlakukan dia dengan baik, kasih makan tawanan para. Rasulullah kan seperti itu memang, kasih makan kepada tawanan. Setelah itu dia masuk Islam dan mencintai Nabi karena Nabi memaafkan. Ini memang akhlaknya Rasulullah, sabar dan memaafkan. Itu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pertemuan akan datang mungkin sudah masuk mulai interaksi Nabi, Rasul dan para istrinya. Setelah itu Rasul dengan putra-putranya. InsyaAllah akan kita mulai. Ini masih mukadimah umum bahwa Nabi adalah sosok yang teladan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.